العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wassyukrulillah. Kita panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ke segala nikmat taufik hidayah kepada kita sekalian. Kembali kita pada malam ini memulai lagi majelis pengajian kita, pembacaan kitab Sabilal Muhtadin karangan dato kita di Kelampayan yang sudah kita hauli sidin. Nah, sebelum kita baca kitab ini, mungkin malam insyaallah malam Kamis akan datang lah. Nah, malam ini kita membaca beberapa hadis tentang masalah halal bihalal. Halal bihalal. Biasanya halal bihalal itu bila habis lebaran, biasanya lah habis hari raya ada acara halal bihalal. Nah, halal dengan halal saling menghalalkan, minta halal, minta maaf, minta halal. Nah, lalu iya dimaafkan. Itu karena halal bihalal. Tapi acaranya harus dengan acara yang halal juga. Tidak boleh halal dengan halal tapi acaranya halal biharam. Acaranya pertemuan tapi di situ macam-macam ada, haram-haram ada, itu salah sudah. Nah, jadi halal. Nah, Ramadan 1442 sudah berlalu meninggalkan kita dan tidak akan kembali lagi. Akan datang tuh 42 ya. Kita berdoa mudah-mudahan semua amal ibadah baik yang wajib maupun yang sunat yang Allah berikan kepada kita kemampuan taufik hidayah kawa bengawi, Tuhan juga jadi kau kita menggawi ini Tuhan juga mengawakan. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik, dan mudah-mudahan kita dikuatkan iman, disempurnakan Islam, dipanjangkan umur dalam taat, disehatkan badan dalam ibadat, sehingga dijauhkan dari segala macam bala bencana penyakit dan sebagainya, sehingga bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang dalam suasana yang lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Nah, sekarang kita halal bihalal. Biasanya dalam halal bihalal itu ada ucapan tulisannya minal aidin wal faizin. Cuma orang kita nyebut minal aidin ya. Padahal nang bujur baca minal aidin. Itu doa tuh minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana siyamakum. Minal aidin, mudah-mudahan kita termasuk orang yang aidin. Aidin itu maknanya kembali ke asal. Kita asal waktu lahir bersih, fitrah. Makanya fitri itu maknanya fitrah, bersih. Nah, mudah-mudahan kita kembali kepada suci, bersih. Sama dengan bayi yang baru dilahirkan. Dan itu bukan basa-basi, memang ada dalilnya juga kita berdoa itu. Mudahan kita termasuk Allah. Karena puasa itu sebabnya toh. Karena puasa, ujar Nabi dalam hadis sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, muttafaqun alaih. Barang siapa puasa Ramadan sebulanan puasa karena iman karena Tuhan menyuruh kita gawe, kita orang beriman dipanggil, dan ikhlas semata-mata karena Allah, menuntut ridha Allah, dan dilaksanakan dengan benar pulang. Dilaksanakan dengan benar. Ada asal puasa saja toh.
Nah, menurut tuntunan agama, niscaya Allah ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan yang lalu. Jadi diampuni semua dosa. Taqaddam nang terdahulu, mutaakhir nang terdudi. Jadi habis dosa. Makanya orang hari raya itu Idul Fitri kembali kepada bersih fitrah. Nah ya, lalu bacaannya minal aidin wal faizin. Mudahan kita bersih, amin. Tapi puasa tidak lah, puasanya bujur pulang. Nah, ada sambungannya minal aidin wal faizin. Faizin itu maknanya beruntung. Mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Oh, itu doanya. Dan itu bukan basa-basi juga, memang ada dalil juga. Ada asal sabda Rasulullah, memang orang puasa Ramadan tuh faizin, beruntung. Ujar Nabi dalam hadis, lis-shaimi farhatan yafrahuma. Bagi orang yang puasa itu Allah berikan dua kegembiraan. Kegembiraan, keberuntungan. Farhatun idza aftara fariha bi fitrih. Yang pertama ketika buka. Buka tuh dua macam. Buka yang saban hari. Ya, nah, sekarang sampai waktu buka puasa. Nah, itu satu. Buka yang kedua, iya nih. Buka kita hari raya. Nah, itu gembira hati kita. Puas alhamdulillah. Merasa kau menggawe puasa itu. Nah, rasa ada perasaan alhamdulillah itu. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan ketika bertemu Allah. Nah, ini kan di hari kiamat. Tidak ada satu kegembiraan yang paling luar biasa orang yang puasa ketika bertemu Allah di hari kiamat. Nang puasa lah, enggak ada puasa, bah. Oh, jadi situ ada perasaan gembira. Mudahan kita termasuk orang beruntung tadi. Nah, itu tadi. Nah, biasanya itu kan kullu aman taqabbalallah, mudahan Allah terima puasanya. Lalu biasanya dalam halal bihalal atau raya tadi ya, biasanya ada saling mengunjungi ya Allah lah. Nah, kesini beelang kesini baik nang hidup maupun nang meninggal. Nah, itu ada juga tuh apa hukumnya itu, sebutkan. Jadi berkunjung bersalaman ya Allah, kunjung bersalaman, dan kadang-kadang kena dulu jar nginum dulu ya Allah, makan atau apa. Nah itu semua amalan daripada amalan agama Islam. Ujar Nabi dalam hadis kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah orang nang melangi orang toh, man ada maridon au zara akhon lahu fillah, barang siapa melangi mengunjungi orang sakit, orang garing, baik di rumah maupun di rumah sakit, kita belang. Auzara akan tahu, atau mengunjungi saudaranya, baik saudara nasab atau saudara secara agama, kita belang kalau orang. Nah, di tengah jalan nadahu munadian, dua malaikat turun. Cuma kita kada mendengarnya bagi malaikatnya. Ujar malaikat, tibta. Nah, bahasa kita, tibta, bagus ikam ini bagus benar, tibta. Wa taba mamsak, dan bagus perjalanan ikam ini. No, dipuji oleh malaikat. Wa tabawata minal jannati manzilan, dan berarti engkau dengan sekali turun berjalan ke rumah. Siapa yang kita elangi nih? Sama dengan membuat sebuah rumah di dalam surga. Pada gampang. Tabawata membikin minal jannah dalam surga, manzilan tempat tinggal. Sekali kita belang lu nurak, sekali rumah dapat lah. Uji malaikat tuh, cuma kita kadang dengar bisakah pernah di tengah jalan malaikat bocap, nah jika kita melihatlah, nah ya malaikat bagus. Nah itu satu keutamaannya. Nah, ada lagi dalam hadis Rasulullah bersabda, ma min muslimin ya'udu musliman, seorang muslim menjenguk melangi orang Islam, melangi sama Islam aja, kada bakal keluarga, apalagi bakal keluarga orang biasa aja. Godwa itu pagi, pagi. Illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya,
melainkan membintakan ampun atasnya 70.000 malaikat sampai sore. Nah pahalanya lah. Ini hadis Rasulullah ini, Imam Tirmidzi meriwayatkan. Besokan melangi orang, melangi saudara muslim. Allah shalla alaih, shalla itu memintakan ampun oleh sab'un alfa, sab'un 70, alfa 1000, jadi 70.000 malaikat sampai sore sekali belang. Wa in ada asyiyatan, lamun itu pagi belang, lamun sore pang atau malam sama shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha, memintakan ampun 70.000 malaikat sampai pagi. Enggak ada haul lah, pada-padanya haul, ada kau hilangan kesampat lagi. Wa kana qalahu kharifun fil jannah. Nah kemudian datang, lalu berdapat sekong menyurung tangan, ngarannya musopahah, bersalaman kita, bahasa kita bersalaman, bahasa anu musopahah. Apa hukumnya bersalaman itu? Tapi ini laki-laki sama laki-laki, bebinian sama bebinian. Lamun handa bebinian lelakian mahram lah boleh, mun bukan mahram jangan. Batal wudu, nyata dulu itu lah, dan bisa nang sama-sama anu aja tah, lakian pada lakian jua binian pada. Nah atau lakian bebinian tapi mahram, jangan apa, jangan orang lain. Itu kan ada berpahala banget kena, bisa berdosa malah. Ujar Nabi dalam hadis, ma min muslimaini yaltaqiyani, dua orang Islam bertemu, payatasafahani, lalu sekong menjulung tangan. Nah pada-padanya bersalaman. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, wa yusalliyani 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucap salawat keduanya kepada Nabi. Nah ini dulu ada orang bertakon, kenapa jadi mbah bersalaman tu berselawat jar? Kenapa jadi mbah bersalaman tu berselawat? Ini ada hadis sekalinya. Wa fi riwayatin, pada satu riwayat, wa yusalliyan, membaca salawat keduanya kepada Nabi waktu bersalaman. Kan jadi orang Allahumma shalli ala Muhammad, ya Allahumma shalli ala sana. Ada kita lah, mohon maaf bisa jauh bang, tapi salawat pun dulu Allahumma shalli ala Muhammad, mohon maaf. Nah bisa tuh sambungannya aja. Illa ghufira lahuma, melainkan Allah ampuni bagi keduanya sebelum berpisah. Diampuni Tuhan sebelum berpisah salaman tadi. Nah 5 menit 10 menit, nah dapat keampunan aja itu sebelum berpisah. Nah itu berdapat bersalaman tadi. Kemudian umpamanya datang naik ke rumah nang dielangi, nang melangi loh, nang dielangi. Lalu ujar Nabi dalam hadis, idza aradallahu ta'ala liqaumin khairan ahda ilaihim hadiyatud dhaib yanzilu birizqihi wa yartahilu birizqihi wa qad ghafara li ahli al-manzil. Rawahu Syekh an Abi Qursopah. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada satu kaum atau kepada sebuah rumah tangga, apabila Allah menghendaki kepada satu kaum kebaikan atau kepada satu rumah tangga, Allah datangkan kepada mereka itu tamu. Nah, jadi orang belang itu bagus lah. Orang belang ke rumah kita tuh, itu Tuhan menghendaki kebaikan. Dhaib datang, dhaib duyub, tamu. Tamu itu datang dengan rezekinya dan berangkat dengan rezekinya juga, iyalah. Tamu datang dengan rezekinya, artinya dimakannya di rumah tuan rumah tuh, ya rezeki tamu itu lah. Dan setelah tamu pulang, Allah ampuni bagi penghuni rumah yang didatangi oleh tamu-tamu tersebut. Nah, jadi bagus orang kedatangan tamu itu bukan. Tamu lah datang ke rumah kita, nah kita beri makan nih, wah untung mana. Dalam hadis yang lain, inna asra'a sadaqatin ila sama ayyad'a ar-rajulu ta'aman thayyiban summa yad'u alaihi nasan min ikhwani. Yang paling cepat naik ke langit
maksudnya sedekah yang segera mendapat balasan Allah, yaitu apa? Seseorang meletakkan makanan di tempatnya, kemudian dipanggilnya orang-orang untuk bersama-sama memakannya. Nah, di andaknya sini disurungi bedolo, pasukan kiau, lah mandak makanan, lalu di kiaunya saudara-saudaranya, mari kita makanan, masuk makanan. No, itu sedekah nang paling asra, paling cepat naik ke langit, maksudnya paling cepat diterima Allah makanannya. Nah, itu bagus benar. Innal malaikata la tazalu tusalli ala ahadikum ma damat maidatuhu mawdu'ah. Bahwasanya malaikat-malaikat Allah senantiasa memintakan ampun kepada salah seorang ahli rumah selama makanan-makanan itu masih berada di tempatnya dan siap untuk dimakan. Nah, jadi bagus ya dong, bandak di mana? Di tengah rumah bandak makanan lah. Siapa datang? Kaut seorang. Nah, kayak orang pengantinan tadi. Siapa datang tamu kaut bandakan. Wah, itu termasuk apa aja? Malaikat senantiasa memintakan ampun kepada orang tadi nang mandak makanan. Siapa aja datang, buka makan. Nah, di hadis yang lain, man at'ama akhahul muslim syahwatahu harramahullahu 'alan nar. Barang siapa memberi makanan kepada saudaranya, tamunya yang muslim akan makanan. Pas sekalinya, nah jar tamu, alhamdulillah, pas seorang Allah subhanahu kada makan sudah. Pas nanti surungi, nah apa banyak nang cocok lon apa seleranya lah. Nah, maka Allah haramkan jasad tuan rumah yang memberi makan itu dari api neraka. Allah haramkannya. Luar biasalah. Demikian pula apabila kebetulan si tuan rumah ini saking gembiranya kedatangan tamu nih, lalu di higa rumah ada kambing siko atau ayam kah tangkap ya. Nah, ini kan udah bertangkapan lagi lah, sudah bertangkap dulu, sudah bersembelih malah berapa aja pesan aja anak gitu. Nah, bahari kan masih bersembelih itu, sampai menyembelih kambing umpamanya atau potong ayam, saking senangnya tamu datang nih, maka hal itu menjadi tebusan baginya dari api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah, man zabaha li dhaifihi zabihatan kanat pidaan lahu minan nar. Roh Hakim an Jabir. Barang siapa menyembelih hewan untuk memuliakan tamu, menyembelih ayam atau apa tadi sampai itu dong dimasak pulang lah, menghadangi lah. Nah, ini yang mana aja, pesan yang lah. Nah, pesan yang mana? Terserah aja. Datang berapa hendak. Ini ada tamu dia. Niscaya Allah adalah itu menjadi tebusan dari api neraka. Nah, itu tuh apa katanya pahalanya lah. Nah, jadi tadi saling mengunjungi. Nah, kemudian lalu kita mohon maaf ya kalau maaf. Nah, ya kalau mohon maaf halal bihalal. Mohon maaf, minta maaf itu sebuah sifat yang luar biasa. Tiwat tawadu ngaranya. Orang mau minta maaf tuh lah. Karena itu orang mau minta maaf itu berartinya mau merasa bersalah, walaupun belum tentu bersalah. Minta maaf. Nah, ini tiwat tawadu ngaranya. Sifat tawadu. Nah, itu minta maaf, memberi maaf. Nah, ini termasuk sifat mulia juga. Jadi saling memaafkan. Si kombari minta maaf, memberi dan meminta. Nah, dalam Al-Quran ada ayat surat Ali Imran. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا, bersegeralah kamu, ila maghfiratin min rabbikum, kepada keampunan dari Tuhan kamu, wa jannatin, dan kepada surga. Disuruh segera menggapai keampunan Tuhan, mendapat keampunan dan segera ke surga. Arduhas samawatu wal ardu, yang lebarnya surga itu langit dan bumi.
lebarnya surga langit dan bumi. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Bentang itu lebarnya surga. Panjangnya bang kada tahu. Itu lebarnya aja, lebarnya surga, sebuah surga tuh 7 lapis langit, 7 lapis lebar. Panjangnya lebar lon panjang biasa panjang lo. Nah, panjangnya kada tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Uiddat lil muttaqin. Yang disediakan surga itu lil muttaqin, bagi orang yang muttaqin, orang yang takwa. Termasuk orang yang puasa. Karena kan puasa la'allakum tattaqun ya, lebih takwa. Nah, selain puasa ada lagi sifat orang takwa itu alladzina yumfikun. Bapak tuh ya, yumfikun. Berimpak, berderma, katujuna bapak apa lah. Pisaroi, waktu sarro, waktunya nang ada, waktu lapang, waktu ada duitnya. Nah, ya kalau punya ada bang nah kawai bagi-bagi apakah macam-macam wadorro, dan waktu nah nang pas-pasan. Jadi keluar tuh kada waktu nang banyak aja toh, waktu dikit keluar juga ya menurut anu ya kalau bah mun banyak juga keluar, nang sedikit bang ya seadanya. Nah itu tuh sifat orang takwa di sini. Wal kaziminal ghaiza, dan orang yang menahan, kazim menahan marah. Wah itu menahan marah. Nah, sumpahi orang kaum umpamanya lah ini marah, jika hendak tuh melampiaskan kemarahan kau aja, tapi dia baik ditahan. Nah ini luar biasa, ini sifat Rasulullah lah, hilim. Biar itu ada keutamaan menahan marah. Jika hendak melawan nih kau sudah biar tinggalkan. Nah ditahani marah. Itu sifat orang takwa juga. Bapak ya tadi satu, kedua menahan marah. Wal afina 'anin nas. Yang ketiga afin, mau memaafkan akan kesalahan-kesalahan orang. Orang datang minta maaf, ya sudahlah maaf. Nah, kalau nong maaf nyoman minta maaf ya. Nah, kalau minta maaf sudah lah. Nah, kada memperhitungkan, kada apa menipangarnya nih mendendam itu kada. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah yuhibbul muhsinin, maha mencintai kepada orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, yaitu sifat-sifat yang tadi. Nah, kemudian sedikit masalah puasa. Tapi kena dibaca kita di kitabnya ada sini, di kitab Sabila itu lebih jelas diperinci masalah puasa sesudah bulan Ramadan. Jadi kita puasa apa? Puasa 6 jelah, puasa 6 hari di bulan Ramadan. Itu ada beberapa hadis, di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu bisittin min Syawal kana qasiyamid dahar." Barang siapa puasa Ramadan kemudian diikutkannya 6 hari bulan Syawal. Nah, dalam kitab Sabila Datuk Lampaian menyebut 6 hari itu terserah aja hendak terus menerus. Bapak katanya kada bahal-halat berturut-turut lah. Memang yang paling abdol tuh yang paling abdol bang. Hari ini hari raya, esok langsung puasa 6 hari pulang. Itu yang paling apa? Supaya kita ngalih juga kadang-kadang lah orang beelang seorang puasa ngalih jenis. Tuannya rumahnya puasa gitu beelang aja. No, rokok makan. Tapi itu terserah aja dah. Cuman tongan abdol. Atau bahal-halat boleh. Bahalat boleh. Atau Senin Kamis. Nah, sok puasa karena Senin Kamis 6 kali, ya. Senin 3 hari, Kamis ya 6 hari. Nah, pokoknya asal 6 hari di bulan Syawal. Karena qasiyamid dahri, sama dengan puasa setahun. Oh, pahalanya puasa setahun sama dengan puasa setahun. Tapi Ramadan pang dulu. Ramadan sebulan. Nah, sebulan kali 6 pulang. Nah, itu satu riwayat. Ada lagi
hadis yang kedua, man shoma Ramadan sumat basitan min Syawal kharaja min dunubihi kayauma waladatu ummuh. Barang siapa puasa Ramadan kemudian diikutkannya puasa 6 hari bulan Syawal, niscaya keluar dari badannya segala dosa-dosanya sehingga dia bersih bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Dah, mana sudah Ramadan tadi sudah tambahan 6 pulang 2 kali bersihnya nih. Nah, yang ketiga ada satu makalah, man shoma hadhihi sittah hawwanallahu alaihi sakaratil maut kasurbil ma'il barid lil atsan. Barang siapa puasa Ramadan kemudian disambung 6 hari bulan Syawal, nah ini bagus, nah hawwanallah, niscaya Allah ringankan atasnya sakaratil maut. Nah, menghadap ini pasti semua kita lambat atau cepat semua manusia pasti akan menghadap apa yang disebut dengan sakaratul detik-detik terakhir waktu roh hendak keluar tuh. Nah, wah itu luar biasa, itu masa yang paling sulit, luar biasa roh hendak keluar. Nah itu tak yang sakaratul maut kita. Tapi orang nang puasa Ramadan lalu puasa 6, Allah mudahkan sakaratul maut, diumpamakan kasur bil ma'il barid lil atsan, sama dengan minum air yang putih, sama dengan minum air yang dingin bagi orang yang kehausan. Orang kehausan minum banyu kayak apa? Haus benar, banyu dingin, nyaman gak? No. Nah artinya sakaratul mautnya tuh kada sakit, kada ngali, malah kayak orang minum nyaman. Kalau orang minum tuh tuh di alah bagus banget mun kawa itu di dunia tuh anak meninggal, sudah meninggal pun masuk kubur insya Allah diselamatkan daripada siksa kubur. Itu dialami, langsung disaksikan secara pendengaran oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar, Imam Syafi'i itu. Tadi dahulu sedikit pada Imam Syafi'i, Imam Sufyan Tsauri. Imam Sufyan Tsauri sidin bakesah. Ujar sidin, aku di Mekah 3 tahun sampai diam salah sesinin. Di Mekah itu ada seseorang laki-laki saban hari datang ke masjid, datang ke Masjidil Haram. Limbah datang ke Masjidil Haram, duduk kada jauh pada sidin, lalu tawaf, tuntung tawaf sembahyang, ya kalau tuntung tawaf sembahyang, lima itu lalu assalamualaikum, datang tawaf sembahyang, dihiga sidin, lalu bersalaman dong sidin. Nah, begitu kena kadalawas boleh, karena asar datang pulang, karena dan betate terus sidin di masjid aja Imam Sufyan ini. Karena saban kalian terdapat, jadi apa artinya? Patuh, lalu patuh. Al-labtu baihi, aku patuh lo nya patuh aku. Nah, pada suatu hari kadeda, mana nih? Maka biasa datang lah si Fulan nih. Kadeda datang. Limbah itu ada seorang laki-laki yang lain. Assalamualaikum, wahai Pak Imam, Tuan Imam, ulun dipasani oleh laki-laki nang rancak lawan pian tuh. Oh iya, mananya tuh garing sidin, garing di rumah kata kau turun, lalu mengiya ulun menyurahkan dapati akan pian. Nah tolong supaya pian datang ke rumah. Nah elangi sidin, nah sekalinya garing lah. Oh iya aja sidin, ayo. Lalu sama-sama datang ke rumah. Esok kalinya bujur, garing, mendaya kada turun. Sampai ke rumah garing. Lalu bersalaman cuma kau aja bepender. Lalu bapasan, wahai Imam Sufyan, lamun ulun matilah, pian kana mandi. Pian kana mandi ulun. 5 pian mandi. Kapan? Sudah di kapan sembahyang akan ulun pian jadi imamnya, dan kapan ulun anjur ke kubur ulun minta ulun pian, dan ulun minta pulang supaya malam itu pian jangan kemana-mana, tunggui ulun semalaman di kubur.
apa di sini nah, mana mandi kurang lebih aja mandi lah. Nah, mana mandi biasa aja Bang itu menyembayangkan mengapa suruh menungguin menunggu di kubur jangan kemana-mana pian maulah. Rupanya Imam Sufyan ini orangnya anu juga lah sin kada gawian juga kira-kira lah kada anu presiden ayo sudah insyaallah berarti imam besar ini Imam Sufyan Sauri ayo sudah lah ya sudah mandi kada lawas mbak sudah begitu lalu meninggal si laki-laki tadi imam meninggal anu sidina mandi ya ada pangkawan kada sidin aja Bang cuma sidin mengotuai dah tuntung mandi di kapan lalu sembahyang lalu habis itu bawa ke kubur makan ya sampai di kubur. Nah tadi ucapannya tadi amun sampai di kubur kena ulun bila datang malaikat pian kena padahakan bila malaikat datanglah. Nah bila kan menakuni kalau malaikat marrobuka apa pian kena sautia kan Allahu Rabbi apa itu. Nah sekalinya malam itu anu aja Bang kira-kira jam berapa tuh kira lah habis isya antu jalah. Nah fakuntu bainan naum wal yaqdhah aku sambil menunggu di kubur lah mengaji aku baca apakah rupanya sudah seharian kada guringan juga apa mata ya kalau. Nah antara bangun bainal naum wal yaqdhah antara bangun dan guring ada suara. Nah suara ya Sufyan la hajata lahu ila hibzik wa talqinik. Hai Imam Sufyan sudah pian boleh kerja kada perlu ditunggu lagi ini. Suara siapa jadi ini kada ada hajat kada perlu lagi lawan talqin kada perlu ditalqin kada perlu disahuti lagi ini kada perlu ditunggu boleh kerja sudah. Ada ini mungkin suara anu kira-kira nih siapa tahu suara jin ya Allah lah atau setan ada sidin tetap aja kada bergerak berbacaan sidin rupanya mengantuk pulang. Nah antara bangun guring ada pulang suara sampai 3 kali suara tadi mengiau sidin boleh kerja pian kudu sudah ditunggu lalu sidin bertakon kenapa kadang siapa nak menunggu. Nah ujar suara tadi orang ini sudah ditunggui oleh puasa Ramadan dan puasa 6 hari bulan Syawal. Oh puasa Ramadan sekalinya menunggu. Jadi puasa itu dibentuk satu amal ibadah puasa dibentuk seperti makhluk lah yang menjaganya. Nah ini kan amal ibadah kita kok gitu berbentuk satu makhluk nang menjaga nang hibur di dalam kubur. Nah jadi sudah pilih boleh kerja. Nah itulah jadi ini kada perlu ditunggu kada perlu lagi puasa Ramadan lawan puasa 6 sudah ada menunggu lawan orang tadi maka jasidin aku pasarap tu sudah boleh ke aku nah kada perlu tunggu lagi sambil aku berucap sambil aku berdoa jasidin ya Allah berikan taufik kami untuk puasa Ramadan dan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah kita pun berdoa aja lah mudah-mudahan kawa puasa Ramadan kawa puasa 6 hari di bulan Ramadan amin. Nah wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a walhamdulillah ala kulli hal. Na'udzu min hali ahli an-nar. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa lakal mustaqim wa lakal musta'an. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nasta'inuka Allahumma 'ala fasadin fina wa nas'aluka salaha umurina kullih bi rahmatika arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.